Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana memulai investasi jika modalnya kecil. Sebelum dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya pertegas dahulu ya. Di tim paham saham maupun saya sendiri adalah tipe investor yang lebih ke konservatif moderat. Sehingga jangan heran, pola investasi pada channel ini lebih ke arah dividend investing dan cenderung sabar dalam melakukan investasi. Karena memang profil risiko yang seperti saya sebutkan. Sehingga pada video ini akan sangat cocok jika kalian adalah profil yang sama dengan paham saham. Dan mungkin akan kurang cocok jika profil risiko kalian adalah agresif. Nah, tidak perlu berlama-lama, kita masuk ya ke pembahasan. Namun harap dibaca dahulu disclaimer berikut. Memulai investasi dengan modal kecil. Dalam video ini kita sepakati ya bahwa investasi yang dilakukan adalah sistemnya dollar cost averaging atau DCA, di mana menabung atau mencicil rutin setiap bulan. Namun alokasi dananya kecil. Kecil ini sebenarnya sangat relatif yang tentunya setiap orang berbeda. Namun agar sudut pandang kita sama untuk video ini, maka kecil yang saya maksud adalah nominal di bawah 500.000 per bulan. Kenapa saya sebut kecil nominal ini? Karena dengan alokasi di bawah 500.000 per bulan, jika kita ingin beli saham, cicil secara rutin, angka sebesar itu kita akan mengalami keterbatasan dalam pemilihan saham. Contoh seperti ini, kalian sudah screening, sudah analisa, sudah cek dan dapatlah bahwa saham BBRI adalah saham yang bagus, baik untuk diinvestasikan dalam jangka panjang. Namun mari kita lihat harga saham BBRI saat ini. Ada di 5.225 per lembar sahamnya. Namun alokasi dana kalian hanya 300.000 per bulan misalkan. Maka kalian tidak akan bisa membeli saham BBRI ini dengan alokasi tersebut kan? Terpaksa kalian harus cari saham lain yang sesuai dengan budget kalian. Nah, hal inilah yang jangan sampai terjadi. Karena kalian sudah screening, sudah analisa, sudah tahu dan melihat bahwa proyeksi saham BBRI ini akan baik jika kalian investasi di sana. Namun karena keterbatasan dana, kalian terpaksa ubah saham target kalian jadi saham lain. Nah, lalu bagaimana nih jika kondisinya seperti ini? Ingin memulai investasi dengan alokasi dana yang kecil? Berikut ini tipsnya. Yang pertama, investasikan dahulu pada instrumen reksadana pasar uang. Dalam hal ini, saya rekomendasikan reksadana pasar uang pada bibit yang instan. Reksadana pasar uang, karena reksadana ini stabil, tidak volatil seperti reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran, apalagi reksadana saham. Sehingga sangat cocok bagi kalian yang baru pertama kali memulai investasi. Kenapa pilih yang pencairan instan? Agar kita bisa mencairkan sewaktu-waktu dengan cepat apabila saham yang kita targetkan mengalami koreksi atau terjadi crash pada market. Kita bisa dengan cepat mencairkan reksadana dan membeli saham yang sudah kita incar pada saat harganya sedang diskon. Karena koreksi di market akan selalu terjadi. Contoh saham BBRI tadi, bisa dilihat grafiknya ya, selalu akan ada koreksi pada market. Nah, di momen inilah kita bisa mencairkan reksadana kita untuk kemudian kita membeli saham incaran kita ini pada harga yang sedang diskon. Kedua, terus naikkan pendapatan. Saat ini memang alokasi dana hanya bisa 300.000 per bulan. Di samping terus investasi di reksadana setiap bulan, kalian juga harus menaikkan pendapatan. Bisa dengan mencari sampingan, buka toko online, membuat konten, menjadi konsultan, freelancer ataupun hal lain yang intinya dapat menambah pendapatan kalian. Perlahan dana dingin kalian, dana alokasi yang setiap bulannya hanya 300.000 tentunya akan meningkat seiring pendapatan kalian yang juga semakin besar. Mungkin setelah 6 bulan bisa jadi 500.000, selanjutnya mungkin bisa 1 juta, bisa 1,5 juta dan seterusnya. Pada momen ini di mana alokasi per bulannya sudah cukup besar, maka kalian memiliki dana yang cukup apabila koreksi pada market terjadi. Kalian dapat menembak dalam jumlah besar saat diskon terjadi pada saham yang sudah kalian incar dan sudah kalian analisa. Yang ketiga, terus belajar. Untuk hal ini tidak lelah saya sampaikan.
teruslah belajar dalam pasar modal. Karena di dalam investasi itu selalu dinamis, selalu banyak perubahan, baik secara sistem yang ada di dalam pasar modal, maupun perubahan dari sisi perusahaan itu sendiri atau dari emiten. Jika dari perusahaan bisa dari laba yang dihasilkan, corporate action dan sebagainya. Sehingga jangan sampai saham incaran kalian itu harganya sedang turun, memang karena jelek kinerjanya, memang fundamentalnya mengalami perubahan. Sebenarnya sudah nggak layak dibeli, tetapi kalian tetap nekat beli saham itu. Bukan karena adanya koreksi, bukan karena adanya crash pada market atau karena sentimen, bukan murah karena sedang diskon, tetapi memang perusahaannya kinerjanya menurun. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, pahami dan terus pelajari. Karena sekali lagi, pasar modal itu dinamis sekali. Terdapat banyak perubahan secara berkala yang terjadi di dalam pasar modal. Bahkan kebijakan dari sekuritas kalian masing-masing juga bisa mengalami perubahan. Tips tambahan. Setelah nantinya alokasi dana kalian sudah cukup besar, portfolio saham kalian sudah besar dan sudah rutin memberikan dividen setiap tahunnya. Nah, di momen ini bagi kalian yang sudah cukup memahami dan ingin mengambil risiko, kalian bisa lakukan. Misal, ingin investasi pada perusahaan yang kinerjanya sedang memburuk, lalu ada potensi untuk turn around. Atau ingin investasi di instrumen berisiko tinggi seperti kripto. Hal ini bisa kalian lakukan. Kalian bisa lakukan hal tersebut dari hasil dividen yang kalian dapatkan. Karena kondisinya investasi kalian sudah cukup stabil. Kalian sudah memiliki cadangan dana yang cukup di reksadana. Portfolio saham kalian juga sudah cukup kuat dan sudah rutin memberikan passive income, yaitu dividen. Maka di kondisi ini kalian bisa mulai bergeser ke yang lebih beresiko. Apabila analisa kalian kurang tepat atau justru investasi kalian yang berisiko ini mengalami kerugian, tidak terlalu menjadi masalah. Karena dana yang kalian gunakan juga sebenarnya adalah uang gratis. Uang yang didapatkan dari dividen, tidak menggerus modal atau capital uang dasar kalian. Namun, ini hanya tips tambahan. Jika kalian ingin keuntungan dari dividen kalian itu digulung terus agar compound bisa lebih maksimal, itu juga baik. Intinya, jika kalian sudah memahami dinamika dalam pasar modal, sudah mendalami instrumen investasi, kalian akan menemukan sendiri formula yang terbaik bagi kalian untuk dapat memaksimalkan potensi return dari investasi yang kalian targetkan dan yang kalian jalankan. Sehingga kurang lebih seperti itu ya tips yang dapat saya sampaikan. Maka jangan terlalu memaksakan apabila alokasi dana masih sedikit. Namun bukan berarti tidak memulai investasi. Tetaplah mulai investasi. Hanya disesuaikan saja. Ada sedikit perubahan strategi yang dilakukan pada saat kalian memulai pertama kali. Seperti pembahasan pada video ini. Di video investasi mulai aja dulu. Dimulai saja. Namun langkah-langkah serta strateginya saja yang perlu disesuaikan. Semuanya akan tergantung dengan alokasi dana kalian, profil risiko kalian, serta tujuan investasinya. Ingin seperti apa target yang mau kalian capai. Karena sekali lagi, paham saham adalah tipe yang konservatif moderat. Kami di paham saham, tujuan investasinya adalah agar mendapatkan passive income. Sehingga cenderung ke aliran dividen investing. Bagi kami, tidak apa-apa return cenderung kecil. Ya mungkin dari dividen hanya 5-10% per tahun. Tidaklah luar biasa jika kalian bandingkan dengan saham-saham yang beggar 100%, apalagi sampai multi beggar ratusan, ribuan persen. Mungkin kecil ya nominalnya, hanya 5-10% per tahun. Namun, walaupun hanya 5-10% per tahun, dengan mengoptimalkan compounding effect, hasilnya tentu bisa luar biasa. Serta dengan metode ini kita bisa investasi lebih nyaman, kita juga lebih tenang dalam melakukan investasi. Semoga
Video ini dapat memberikan pandangan baru bagi kalian yang baru ingin memulai investasi, namun alokasi dananya kecil. Dan tidak lupa saya ingatkan, gunakan dana dingin dalam berinvestasi. Dan teruslah belajar, lakukan analisa, pelajari dan pahami sebelum kalian menginvestasikan dana kalian. Nah, bagi teman-teman yang ingin ilustrasi lebih detail tentang apa itu reksadana, jenis reksadana bisa lihat di sini. Dan bagaimana cara analisa saham? Kalian bisa tonton penjelasan detailnya cara analisa dan screening saham di video ini. Jangan lupa subscribe di sini untuk video-video lain. Agar apa? Agar kita paham saham.